Cut to Cut Studio bekerja sama dengan mempersembahkan Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Pelangi di Atas Gelagah Wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di Atas Gelagah Wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Pelangi di Atas Gelagah Wangi, naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Kipot, Jus dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Wiyasa muda berdiri tegak laksana sebongkah batu karang. Dadanya yang bidang berkilat-kilat kena terpaan cahaya matahari. Sementara itu, Dyah Rukmakarti juga berdiri tegak sambil menggenggam aji Rikmasidi di telapak tangan kanannya. Rambut gadis itu berkibar disapu angin pegunungan yang sejuk. Tiba-tiba dia melompat setengah terbang. Saat itulah Resi Ganggadara muncul bersama salah seorang cantriknya. Wiyasa muda memejamkan matanya ketika pukulan yang juga dikenal bernama rembulan dingin itu menyambar dadanya. Dia tersentak. Dia merasa ada sebongkah embun menyusup ke dadanya, menyelimuti jantungnya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pendekar lereng Semeru itu pun menggigil kedinginan sebelum akhirnya tubuhnya mengejang dan roboh. Rukmakarti, apa yang kau lakukan? Kamu mau membunuhnya? Ayah, dia keras kepala. Dia tidak mau mendengar kata-kataku. Akhirnya aku terpaksa menggunakan pukulan Aji Rikmasidi. Kau tahu, pukulan itu sangat berbahaya. Anak muda ini bisa mati. Apa benar begitu, Ayah? Apakah luka-lukanya sangat parah, Ayah? Bapak sih, seluruh tubuhnya kejang, Pak. Jari-jari tangannya kaku, seperti kayu. Saya kira dia tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Ayah, aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Kata ayah, dia mempunyai pukulan Pangracut Sukma. Tapi dia tidak mau menggunakannya. Dia membiarkan tubuhnya tetap kosong untuk menghadang pukulanmu. Dan kau lihat sendiri akibatnya sangat parah. Mungkin benar kata Cantrik. Kita tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Oh, aku menyesal sekali, Ayah. Seharusnya tidak perlu terjadi seperti ini. Ayah, tolong dia, Ayah. Jangan sampai anak muda itu mati. Aku tidak pernah bermimpi membunuh orang, Ayah. Dan aku akan menyesal seumur hidup kalau dia sampai mati. Tolong dia, Ayah. Selamatkan nyawanya. Jangan sampai dia mati. Tolong, Ayah. Tolong. Tenang. Jangan membuat gugup. Sebaiknya kita bawa dia ke pondok. Ayo Cantrik, angkat dia, baringkan di ruang bilik. Baik, Bapak Resi. Tubuh Wiyasa muda segera digotong dan dibaringkan di salah satu ruangan bilik padepokan. Dyah Rukmakarti
terus duduk di samping ranjang, menungguinya dengan hati was-was. Wajah gadis itu nampak pucat, dan rasa sesal memancar dari kedua belah matanya. Resi Ganggadara berusaha membuat Wiyasa muda kembali sadar, tapi apa yang dilakukannya tidak membawa hasil. Wiyasa muda tetap terbujur kaku serta dingin bagaikan embun pegunungan. Kedua belah matanya terpejam rapat. Detak jantungnya sangat lemah. Tarikan nafasnya pun hampir tidak kelihatan. Menjelang tengah malam, Resi Ganggadara kembali berusaha menyadarkannya. Rasa-rasanya aku tidak sanggup membuatnya sadar kembali. Terus bagaimana, Ayah? Bagaimana? Apa maksudmu? Bagaimana kalau dia tidak sadar kembali, Ayah? Kalau dia tidak bisa sadar kembali, artinya dia mati. Kau telah membunuhnya. Oh, tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kata Ayah, dia mempunyai ilmu pukulan Pangrajut Sukma. Seharusnya dia menahan pukulanku dengan Pangrajut Sukma, Ayah. Kalau dia menahan pukulanmu dengan Pangrajut Sukma, kejadiannya bisa lain sama sekali. Tapi pasti salah satu di antara kalian ada yang mati. Lalu mengapa dia membiarkan tubuhnya kosong? Mengapa dia tidak menggunakan Pangrajut Sukma, ya? Artinya, dia ingin melindungimu, Rukmakarti. Dia sengaja membiarkan tubuhnya kosong. Dia tidak ingin membalas ilmu pukulan Rikmasidi. Dia ingin kau selamat. Sementara dia sendiri seperti ini keadaannya. Tidak, dia tidak boleh begitu. Curang, licik. Dia memang licik, Ayah. Dia sebenarnya laki-laki pengecut. Dia tidak mau bertarung secara jantan. Wiyasa? Mengapa ada laki-laki seperti Wiyasa? Apa yang kau lakukan padaku, Wiyasa? Mengapa kau datang kepada Pokan Dampar dan berbuat semua ini pada Rukmakarti? Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa kau datang padaku. Dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku karena perbuatanku ini. Seharusnya kau tidak datang, Wiyasa. Seharusnya kita tidak pernah bertemu di bawah pohon rindang. Seharusnya kau tidak perlu membantuku waktu dikeroyok 4 orang pendekar. Dan seharusnya kau tidak duduk berhari-hari di depan pintu gapura padepokan. 2 hari berlalu sejak Wiyasa muda dihantam pukulan Rikmasidi atau rembulan dingin. Diah Rukmakarti terus menunggu di sampingnya, duduk di pinggiran ranjang. Keadaan Wiyasa muda sama sekali belum nampak perubahan, walaupun Resi Ganggadara hampir 3 kali sehari membantunya dengan membuat pernafasan maupun pijatan serta urutan di bagian tubuhnya. Kau masih juga diam 1000 bahasa, sama sekali tidak bergerak. Tapi aku yakin kau masih hidup, Wiyasa, walaupun hanya setitik cahaya yang lemah. Tapi aku melihat adanya tanda-tanda kehidupan dalam dirimu. Wiyasa, kalau saja kau tidak sebodoh itu. Bodoh? Siapa yang sebenarnya bodoh? Aku atau orang ini? Akulah yang bodoh. Aku gadis tolol yang tidak pernah mengerti martabat seorang laki-laki. Wiyasa, kau dengar suaraku? Atau sama sekali kau tidak pernah bisa mendengar apa-apa lagi? Aku menyesal sekali. Tidak seharusnya terjadi seperti ini.
Mungkin sudah nasib dia, Rukmakarti, dan nasib Wiyasa. Mungkin kita harus bertemu, bertarung, dan akhirnya kau mati di tanganku. Mungkin begitulah garis takdir di antara kita. Tidak, tidak. Kau akan sembuh, Wiyasa. Kau pasti akan selamat. Mengapa aku tiba-tiba mencemaskan keselamatannya? Mengapa aku mengalami kegelisahan sedahsyat ini? Belum pernah aku cemas seperti saat ini. Aku merasa takut. Aku takut sekali kehilangan dia. Apakah artinya ini? Beginikah rasanya cinta jika sedang semarak di hati setiap manusia? Kalau begitu aku keliru. Cinta rupanya bisa datang dalam sekejap mata. Beberapa hari yang lalu, aku tidak mempunyai perasaan apa-apa pada orang ini. Tapi sekarang, aku takut sekali dia pergi untuk selamanya. Apalagi artinya hidup ini kalau akhirnya dia pergi juga. Tidak, ini tidak akan pernah terjadi. Pasti dia akan sembuh. Aku yakin. Wiyasa, Kakang Wiyasa, maafkan aku, Kakang. Maafkan dia, Rukmakarti yang bodoh ini. Kakang Wiyasa, tidakkah kau mendengar suaraku? Jawablah, Kakang. Jawab pertanyaanku ini. Benarkah kau mencintai Rukmakarti? Jangan takut, Kakang Wiyasa. Sekarang aku tidak ragu-ragu lagi. Kau seorang laki-laki yang bisa dipercaya. Kau laki-laki kedua yang kupercaya dalam seluruh kehidupanku. Setelah Ayah Resi, kaulah calon suamiku. Kaulah pria yang kudambakan selama ini. Kakang, tolong jawab pertanyaanku, jangan diam saja. Atau kau sudah menjawab dalam hatimu yang dingin serta membeku. Kau memang seorang pendiam. Belum lama kau duduk di atas umpak batu di depan pintu Gapura Padepokan sampai berhari-hari lamanya. Dan kau diam saja, tak mau bicara sepatah kata pun. Sekarang kau lebih diam. Tahukah kau, Kakang Wiyasa, sikap diammu itu sangat menyiksaku. Tahukah kau, Kakang Wiyasa, bahwa lebih baik aku mati daripada menghadapi keadaan seperti ini. Kakang Wiyasa, Kakang Wiyasa. Ayah Resi. Kau belum tidur juga. Tidurlah sana. Istirahat. Nanti kamu malah jatuh sakit. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam keadaan seperti ini, Ayah. Tapi kau juga harus memperhatikan kesehatanmu sendiri. Sudah, ayo cepat tidur sana. Tidak, Ayah. Aku tidak sampai hati meninggalkannya. Semua ini karena kesalahanku. Karena itu aku akan menunggunya sampai saat-saat terakhir nanti. Kau memang anak keras kepala, Rukmakarti. Aku juga anak yang bodoh, Ayah. Keras kepala dan bodoh. Ini akan menjadi pelajaran bagiku. Aku tidak akan pernah mengulanginya. Ayah, mengapa dia belum juga bergerak? Apakah dia masih ada harapan, Ayah? Aku sudah berusaha dengan seluruh kemampuanku untuk menolong dia. Baru saja juga kuberikan pernapasan bantuan.
Aku juga sudah memijit bagian lambungnya, mengurut dada serta kakinya yang dingin. Tapi, ya, aku sudah kehilangan akal. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya harus menolong anak muda ini. Rukmakarti, ada apa? Mengapa kau tiba-tiba menangis? Aku mencintai orang ini, Ayah. Sudah terlambat. Kalau saja kau mengucapkannya beberapa hari yang lalu, pasti semuanya akan menjadi sangat baik. Tapi sekarang, untuk apa kau mencintai laki-laki yang terluka parah seperti ini? Hanya tidur terlentang dan menunggu ajalnya tiba. Aku ingin mengucapkan sumpah dan janji di depan Ayah. Kalau dia sampai mati, aku tidak akan bersuami selamanya, Ayah. Rukmakarti. Aku akan menjalankan sumpahku ini dalam sisa-sisa hidupku nanti. Tapi, kalau misalnya Wiyasa bisa sadar kembali dan sembuh seperti sedia kala, aku bersedia menjadi istrinya, Ayah. Aku akan mencintainya dengan sepenuh hatiku. Aku akan mengabdi padanya dalam seluruh sisa-sisa hidupku. Aku akan menjadi seorang pendamping yang baik untuknya, Ayah. Aku akan melahirkan anak-anaknya. Dan aku akan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti. Oh, anakku Rukmakarti. Mudah-mudahan bukan hanya aku yang menyaksikan sumpahmu, tapi juga Dewata yang agung yang menguasai nasib manusia. Terima kasih, Ayah. Sekarang aku akan ke Puri Sesaji. Aku akan minta perlindungan pada Dewata Agung dan minta kesembuhan bagi calon suamiku ini. Resi Ganggadara ganti menunggu Wiyasa yang tetap tergeletak tanpa daya. Sedangkan Dyah Rukmakarti segera beranjak meninggalkan ruangan bilik. Gadis itu langsung menuju Puri Sesaji yang terletak di samping pondok Padepokan. Dia segera berlutut di kaki Siwa. Memang, Resi Ganggadara dan putrinya adalah seorang penganut agama Siwa. Dengan menyimpan 1000 harapan dalam hatinya, Dyah Rukmakarti menaburkan dupa di atas tungku. Asap dupa yang harum segera memenuhi seluruh ruangan Puri Sesaji. Selanjutnya, gadis itu membisikkan kata-kata dalam hati, membisikkan permohonan di hadapan Dewata Agung yang menguasai nasib manusia seluruhnya. Dewata Agung, dengarkanlah permohonan hamba-Mu yang hina ini. Batara Agung yang menguasai seluruh jagat raya serta segala isinya. Kalau memang Wiyasa bukan takdir menjadi jodoh Dyah Rukmakarti, segera panggil dia, karena hamba-Mu tidak tahan melihat penderitaannya. Segera cabut nyawanya dan bawa dia pergi ke tempat yang paling indah. Kalau memang Wiyasa kau takdirkan menjadi jodohku, jangan lama-lama. Jangan biarkan dia tersiksa. Cepat berilah kesembuhan padanya. Dengarkanlah permohonanku ini ya Dewata Agung. Aku percaya kau mencintai seluruh makhluk ciptaan-Mu. Kau sangat pemurah hati. Mendengarkan setiap permohonan yang disampaikan manusia dengan segala kerendahan hatinya. Nini Rukmakarti? Ada apa, Cantrik? Apa kau tidak melihat aku sedang duduk bersemedi di sini? Cepat pergi.
Jangan ganggu aku. Anak muda itu, Nini. Saya disuruh memanggil Nini Rukmakarti. Ada apa? Ada apa dengan anak muda itu, Cantrik? Dia sudah mulai bergerak-gerak. Dia Rukmakarti tersentak. Wajahnya yang semula pucat pasi seketika menjadi merah. Buru-buru gadis itu berdiri dan meninggalkan puri sesaji. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-19 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain: Neni sebagai Diah Rukmakarti, Hari Akik sebagai Resi Ganggadara, Budi sebagai Cantrik, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, nyanyian kupang dan riang, hapus semua rindu. Bagaimana kisah selanjutnya? Benarkah biasa muda akhirnya dapat sembuh kembali? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Bangun sore sadar.